Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang berjudul Tumbal Manten. Cerita ini terbaru dari kami. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, bagaimana keseruan kisah ini? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Tumbal Manten. Suara langkah kaki seorang perempuan yang terlihat masih sangat muda terdengar mendekat ke salah satu rumah. Kala itu malam akan mencapai puncaknya. Walau tidak sewajarnya seorang anak keluar di waktu itu, ia tetap melawan rasa takutnya dan melangkah dengan hati-hati ke sana. Mbak, sudah, jangan kesini lagi. Nanti Mbak dimarahin Bapak. Suara anak perempuan terdengar dari salah satu jendela kayu di rumah yang sudah reot itu. Namun perempuan itu tidak peduli dan terus mendekat. Pokoknya, Mbak Dinda akan mencari cara buat nolong kamu. Mbak janji. Dinda adalah nama sang kakak. Sementara Nuri sang adik yang sudah lebih dari 1 minggu dikurung di sebuah rumah khusus di desa Sandialas. Mbak, Nuri takut. Dinda hanya bisa memasukkan salah satu tangan dari jendela, mengelus kepala Nuri untuk menghiburnya. Ia pun memasukkan beberapa bungkusan kecil yang berisi singkong hangat. Ini dimakan. Besok Mbak mungkin gak datang. Mbak akan mencoba cari bantuan. Tapi gak mungkin ada warga desa yang mau menolong kan Mbak? Sepertinya sudah takdir Nuri untuk jadi pengantin Doro Kantur. Enggak akan Mbak biarkan. Tidak sepatutnya kita manusia batu sama demit menjijikan itu. Ini semua gak masuk akal. Dinda memang lebih tegar dari adiknya. Saat penentuan pengantin dan Nuri terpilih menjadi pengantin Doro Kantur, Dinda berdiri, mengajukan diri menggantikan adiknya. Namun yang telah dipilih tidak bisa ditolak. Saat ini seorang anak kecil telah didandani cantik sedemikian rupa dan dipingit di sebuah rumah yang memang dikhususkan untuk pengantin Doro Kantur. Kamu cantik banget, Nuri. Tapi Mbak pastikan kecantikanmu itu bukan untuk makhluk itu. Dinda dan Nuri saling menitikkan air mata meratapi takdir itu. Srak! Terdengar suara sesuatu yang mendekat ke arah rumah itu. Dinda yang menyadarinya segera mengendap-endap dan meninggalkan adiknya itu. Beberapa orang yang merupakan sesepuh desa mendatangi kamar Nuri untuk mengeceknya. Ikhlaskan dirimu, Nduk. Sebuah kebahagiaan kamu bisa terpilih dan berbakti terhadap desa, ucap orang itu. Nuri tidak menjawab dan hanya terus menangis. Tapi orang itu tidak peduli. Mereka malah memasang sesaji dan beberapa benda yang ditanamkan di sekitar rumah itu. Kemenyan. Ini hanya untuk mencegah hal yang tidak diinginkan sampai Doro Kantur menjemputmu, ucap orang-orang itu kepada Nuri. Tepat setelah ritual kecil penanaman benda-benda itu, mereka pun pergi. Dinda yang masih mengintip di balik semak seketika merasa hawa dingin yang sangat aneh. Tak lama terdengar suara geraman dari sekitar rumah. Dinda melihat dengan mata kepalanya sendiri. Pandangan yang tidak bisa ia lupakan. Tiap sudut rumah itu tiba-tiba dijaga oleh sosok pocong berwarna busuk dengan kain kafan yang penuh darah. Dan dari jauh, samar-samar Dinda melihat ada sosok hitam besar yang berada di kamar adiknya itu. Bisma Sambara.
Ramainya suasana pasar tidak pernah membuatku bosan untuk menghabiskan waktu di sana. Hiruk-pikuk pedagang sayuran, pengrajin anyaman, hingga peternak yang membawa ayam yang siap dipotong buat pasar ini tidak pernah sepi di pagi hari. Bisma, gak sekolah. Teriak seorang ibu yang tengah menjajakan sayuran hasil kebunnya. Lah kan baru lulusan, Bu. Balasku kepada ibu itu. Ibu itu adalah Bu Woro, salah seorang pedagang sayuran di pasar ini. Tolongin ibu anterin ini, bisa? Mendengar ucapan itu, aku segera beranjak dari posisi dudukku di bawah salah satu pohon dan menghampirinya. Sudah jelas, ini adalah rezeki yang tidak boleh aku tolak. Nganter teng dalam sinten, Bu? Mbak Jumi sama Pak Ramli. Ngerti toh, omae? Enje, Bu, ngerti. Aku pun menerima beberapa ikat sayuran bersama 2 buah koin senilai Rp200. Matur suwun ya, Bu. Terima kasih. Ibu sing matur suwun. Nanti kalau sudah siang kesini lagi saja. Kalau ada sayur yang belum habis, boleh kamu bawa, ya? Aku pun berpamitan kepada Bu Woro, mencium tangan Bu Woro dan bergegas menyelesaikan apa yang ia amanahkan. Tepat saat matahari mencapai puncaknya, aku pun kembali ke rumah dengan beberapa ikat sayuran. Dari mana saja toh, Bisma? Bukannya bantuin bapak di sawah? Aku sudah menduga ocehan ibu akan menyambut kepulanganku. Lah, bapak nggak bilang kalau mau nyawa hari ini, Bu. Bapakmu kan memang gitu. Dia nggak mau nyusahin anaknya. Tapi kamu sebagai anak kan harus sadar diri toh. Aku pun mendekat pada ibu dan menyerahkan beberapa ikat sayuran yang diberikan Bu Woro tadi. Berbakti nggak harus ikut nyawa kan, Bu? Lagian ada Bimo kan? Tanyaku memamerkan hasilku di pasar pagi tadi. Ibu memeriksa bawaanku yang terdapat beberapa ikat bayam dan sayuran lainnya. Banyak banget toh. Ini dari mana? Dari Bu Woro, Bu. Tadi bantuin nganter sayur juga. Dikasih duit juga. Ibu kalau butuh, pakai saja dulu. Lumayan, ada 500 perak. Alah, kamu ini bisa saja. Duitnya kamu simpen saja. Sayurannya aja udah banyak banget. Balas ibu yang seketika ekspresinya berubah dengan apa yang aku bawa. Jadi, Bisma ikut nyawa nggak? Nggak usah. Udah sana istirahat saja. Sering-sering aja begini. Lah, jangan dong, Bu. Kalau aku bawa sayuran, berarti kan dagangan Bu Woro nggak habis. Oh iya, benar juga. Kalau ke pasar lagi, sampaikan terima kasih ya. Kapan-kapan ibu bawain masakan. Ji, Bu. Iya. Aku pun kembali meninggalkan rumah sembari menunggu sayuran yang aku bawa selesai dimasak oleh ibu. Beberapa hari lalu, aku sempat mendengar kemunculan sosok macan putih jadi-jadian di bukit perbatasan desa. Ada sebuah makam di sana. Ada yang bilang bahwa sosok itu adalah perwujudan dari roh pendamping tokoh yang dimakamkan di tempat itu. Walaupun tuannya sudah meninggal, roh macan putih itu tetap berada di sekitar makamnya. Rasa penasaran membawaku mencoba untuk menelusuri hutan itu dan mencari tahu tentang keberadaan sosok yang diceritakan warga. Aku mencari petunjuk mulai dari langkah kaki, kotoran hewan, bahkan sesuatu yang berbau gaib tentang makhluk itu. Sayangnya, walau mencari hingga matahari hampir terbenam, aku tetap tidak bisa menemukan sosok macan putih itu. Mungkin saja sosok itu baru saja muncul saat malam hari, dan itu berarti aku tidak bisa mencarinya, karena pasti akan membuat bapak dan ibu khawatir. Langit memerah, matahari mulai malu menunjukkan cahayanya. Aku pun bergegas meninggalkan hutan dengan harapan bisa segera menikmati masakan ibu. Tapi di tengah perjalanan, aku terhenti dengan keberadaan seseorang di hadapanku yang membelakangiku dengan bertingkah aneh. Seorang wanita. Aku menduga ia seumuran anak di awal SMA. Tapi apa
yang seorang anak perempuan lakukan di mulut hutan seorang diri menjelang maghrib. Setan? Bukan. Aku sudah bisa membedakan sosok manusia dan sosok makhluk halus. Mbak, ngapain sendirian di sini? Tanyaku mencoba menghampiri perempuan itu. Mendengar ucapanku, perempuan itu menoleh perlahan. Aku baru menyadari bahwa tangannya membawa sesuatu yang sedari tadi ia makan. Apa yang kau makan? Aku kaget saat menyadari anak perempuan itu memegang ayam hutan dan memakannya mentah-mentah. Mulutnya berlumuran darah dan menoleh menyeringai ke arahku. Ia menertawakan reaksiku. Perempuan ini kerasukan. Loh, Mbak, sadar. Aku berusaha merebut bangkai ayam yang ada di tangannya dan menahannya untuk memakan hewan itu lagi. Sayangnya, wajah anak perempuan itu berubah kesal. Ia menatapku dengan penuh amarah. Walau begitu, anak perempuan itu masih berusaha meraih bangkai ayam yang sudah terjatuh. Aku menahannya, dan anak perempuan itu meronta-ronta semakin gila. Setan brengsek, keluar dari anak ini. Umpatku yang samar-samar mulai menyadari wujud sebenarnya dari sosok yang merasuki anak perempuan itu. Anak itu menggaruk, mencakar, menggigit, dan mencari cara untuk lepas dariku. Saat itu aku hanya bisa memikirkan doa-doa yang aku hafal, yang aku bacakan di dekat telinganya. Senja mencapai puncaknya. Anak itu berteriak dengan keras tepat ketika azan maghrib berkumandang. Teriakannya seolah memecah keheningan senja yang terasa mengerikan itu. Anak itu terkulai lemas dan terjatuh. Mbak, Teriakku mencoba menyadarkan dirinya. Sepanjang adzan berkumandang, aku berusaha membangunkannya. Dan beruntung, sebelum langit semakin gelap, anak itu pun tersadar. Ini di mana? Jelas anak itu tidak sadar dengan apa yang terjadi pada dirinya. Mbak, kita pergi dulu dari hutan ini. Sudah mau gelap. Aku mengajaknya dia pergi. Anak perempuan itu menurut. Aku pun membantunya berdiri dan mengajaknya untuk segera keluar dari hutan. Tepat saat meninggalkan mulut hutan, aku merasakan ada yang memperhatikan kami dari belakang. Perasaan yang amat sangat membuat aku cemas. Aku pun menoleh dan mendapati sisa langit merah menerangi sosok menyerupai pocong. Namun ia tidak terbungkus dengan kain kafan, melainkan dengan kain jarik. Ia meringkuk dan terus memakan sisa bangkai ayam yang dimakan oleh anak perempuan tadi. Terima kasih, Mas. Anak perempuan itu masih gemetar saat mendengar cerita tentang apa yang terjadi dengannya. Enggak, saya enggak ngapa-ngapain kok. Kebetulan aja tadi pas adzan. Mbaknya ini siapa toh? Dan mau kemana? Saya Dinda, Mas. Dari desa Sandialas. Saya mau ketemu kepala desa di sini. Ucapnya dengan muka cemas. Aku menoleh ke arah salah satu rumah yang cukup jauh di salah satu ujung jalan. Oh, saya Bisma. Kalau rumah Pak Kades di situ, namanya Pak Sukar. Kalau mau ke sana, mending sekarang saja, sebelum tambah malam. Iya, Mas. Matur nuwun. Ia pun ingin bergegas meninggalkanku. Tunggu. Dinda berhenti sejenak dan menoleh ke arahku. Ini, lap dulu darah di mulutmu. Pak Kades pasti kaget kalau lihat wajahmu begitu. Ucapku sembari memberikan sebuah handuk kecil yang sering aku bawa. Iya, terima kasih. Dinda terlihat malu-malu dan segera berjalan dengan sedikit cepat meninggalkanku. Dinda. Belum sempat aku memanggilnya lagi, ia sudah berjalan semakin jauh dan meninggalkanku. Maksudnya handuknya dipakai buat ngelap di sini saja, jangan dibawa. Ya wes lah, buat amal. Aku pun bergegas pergi kembali ke rumah sebelum bapak dan ibu khawatir. Dari mana toh Bisma? Kok pulang malam-malam? Main ke hutan sebentar, Bu.
Tapi kan keluar sebelum gelap. Ya udah, cepetan mandi. Tanpa banyak bicara, aku pun menuruti perintah ibu. Tapi saat melintas, aku melihat adikku Bimo menatapku dengan sedikit berbeda. Mas beneran dari hutan? Habis ngapain toh mas? Tanya Bimo padaku. Jalan-jalan aja nyari burung. Kenapa toh? Enggak apa-apa. Kayak ada yang beda aja gitu. Aku mengernyitkan dahi dan memutuskan untuk tidak memperdulikan ucapan Bimo dulu untuk segera mandi. Bimo sama sepertiku, ia juga peka terhadap hal gaib. Tapi bedanya, ia memiliki bakat lebih kuat soal itu. Sesampainya di sumur, aku melihat sudah ada air yang terisi di tempatnya. Aku yakin Bapak pasti menyediakan air ini untukku setelah ia selesai mandi. Dalam hati aku merasa terima kasih, walaupun Bapak jarang bicara dengan anak-anaknya. Tapi selalu ada hal-hal kecil yang ia lakukan yang kami tahu bahwa itu adalah perwujudan rasa sayangnya terhadap kami. Mas mau bawa sayuran, kamu bawa ikan, makan mewah kita. Ucap ibu yang menghidangkan masakan yang sebenarnya sudah siap dari tadi sore. Beruntung malam itu aku bisa pulang tepat waktu, hingga bisa menikmati makan malam bersama Bapak, Ibu, dan Bimo. Bisma, kamu kapan mau ketemu Eyang? Tanya Bapak, membuka pembicaraan. Kalau sempat saja, Pak. Gak buru-buru toh? Yonda, tapi Eyang-eyangmu itu yang terus nanyain. Bapak ini gak kayak kalian berdua yang peka sama hal-hal gaib. Tapi kalau ada sesuatu yang diturunkan, pasti ke kalian. Terutama kamu, Bisma. Bimo mendekatkan wajahnya padaku dan berbisik. Katanya mau dikasih pusaka. Aku melirik pada Bapak dan membalas ucapan Bimo. Alah, buat kamu saja. Aku malas ngurusin pusaka. Celang! Terdengar suara Bapak menjatuhkan sendok di piring. Aku pun kaget dan berbalik ke posisiku. Kami pun menyelesaikan makan dan membantu ibu membereskan peralatan makan. Malam itu, aku memutuskan untuk istirahat lebih cepat. Kejadian di hutan tadi membuat aku terlalu banyak berpikir dan merasa lelah. Suara rintik hujan terdengar mulai jatuh, seolah memang sengaja ditakdirkan untuk menemaniku tidur. Brak! Tiba-tiba aku terbangun dengan suara benda terjatuh. Aku menoleh ke sekitar, namun tidak ada tanda-tanda benda besar yang jatuh di kamar. Aku menduga suara itu berasal dari luar, dan aku memilih untuk mencoba tidur lagi. Brak! Dadaku terasa berat. Aku merasakan ada sesuatu yang menimpa dadaku dan menggeliat dengan aneh. Sakit, rasanya seperti ada yang menimpaku dan semakin berat. Aku pun membuka mata dan mendapati sosok makhluk yang berada di hutan tadi, berada di atas tubuhku. Pocong yang terbungkus kain jarik. Setan! Bapak! Aku memaksa berteriak, namun suaraku serak dan tidak keluar seperti sebagaimana mestinya. Melihat raut wajahku, makhluk itu malah tertawa menyeringai dengan mulut yang dipenuhi darah. Pergi! Aku meronta dan menggedor-gedor semua benda yang ada di sekitarku. Bisma! Terlihat Bapak menyadari ada yang aneh pada diriku dan Bimo, yang menyusul segera jatuh tertunduk. Setan, Pak! Setan! Itu pocong, Pak! Wajah Bimo pucat, walau ia sering melihat sosok gaib. Mungkin ia belum pernah melihat sosok menyeramkan seperti makhluk ini. Ambilkan batang kelor di belakang. Perintah Bapak. Ibu segera berlari dan tanpa butuh waktu lama segera kembali dengan membawa batang kelor yang memang selalu disediakan Bapak di belakang. Setan sialan, jangan ganggu anakku. Teriak Bapak sambil mengayunkan batang itu ke sisi kamarku. Tak! Prak! Aku dan Bimo melihat Bapak sembari terpaku dan menelan ludah. Pak! Bapak! Bimo terus berteriak,
dengan wajah paniknya. Pergi setan sialan, pergi. Pak, Pak. Bimo semakin berteriak keras, hingga akhirnya bapak menoleh sembari terengah-engah. Bapak ngapain toh? Setannya sudah pindah ke dekat jendela. Mendengar ucapan Bimo, wajah bapak berubah kecut. Ia pun mengarah ke dekat jendela dan mengayunkan tongkatnya lagi. Bapak memang seperti itu, walau tidak bisa melihat sosok gaib seperti aku dan Bimo. Ia selalu mengusahakan segala cara untuk menolongku dan Bimo bila berurusan dengan dedemit. Sudah Pak, sudah nggak ada. Aku pun menarik nafas dan merasakan bahwa aku sudah bisa bernafas dengan benar. Namun aku masih merasa tubuhku cukup lemah. Gimana, Leh? Sudah pergi setannya? Tanya ibu dengan khawatir. Sudah Bu, sudah nggak ada lagi. Nggak apa-apa, tenang. Balasku tidak ingin membuat ibu khawatir. Bapak pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana sampai ada demit yang mengikutiku hingga ke rumah. Aku pun menceritakan saat bertemu dengan Dinda yang tengah kerasukan dan memakan ayam hutan hidup-hidup. Aku membantu menyadarkannya dan tertolong dengan suara adzan yang berkumandang. Sayangnya aku memang tidak menyangka bahwa pocong itu akan mengikutiku. Lah terus, sekarang di mana anak perempuan itu? Seharusnya sih ke rumah kepala desa, Pak. Bapak menghela nafas sesaat. Ibu mengelus pundak bapak seolah memberi isyarat untuk tidak usah ikut campur dengan urusan Dinda. Bimo, kamu tidur di sini ya, temani masmu. Iya Pak, J. Tenang Mo, aku ndak ngorok. Balasku sembari mengatur nafasku. Dengan ditemani oleh Bimo, aku pun bisa tertidur dengan tenang, tanpa rasa takut dengan kemunculan pocong aneh itu lagi. Namun jauh di dalam pikiranku, aku masih penasaran. Masalah apa yang dihadapi oleh Dinda hingga ia diikuti oleh pocong berkain jarik itu. Pagi sudah terlewat. Saat aku terbangun, matahari sudah begitu terik. Aku pun bergegas bangun dari tidurku menuju sumur untuk mandi dengan cepat. Bu, sudah siang kok, ndak dibangunin toh Bu? Loh, kan semalam kamu habis ketindihan toh. Takutnya belum boleh. Benar juga. Aku juga merasakan beberapa bagian tubuhku begitu lemas. Tapi aku tidak mau memikirkannya. Semoga saja setelah mandi aku bisa merasa lebih segar. Bu, Bisma ke pasar lagi ya Bu? Iya, jangan lupa salam buat Bu Woro. Iya Bu. Aku mengenakan kasut kumalku dan bergegas meninggalkan rumah. Bila terlalu siang, aku bisa saja kehilangan kesempatan untuk mendapatkan rupiah dari Bu Woro atau pedagang pasar lain. Tapi baru saja berjalan beberapa tikungan, tiba-tiba aku terhenti saat melihat seseorang perempuan duduk menyembunyikan wajahnya di bawah salah satu pohon di pinggir jalan. Dia menangis. Dinda. Aku mengenali perempuan itu. Aku mendekatinya dan memastikan ia sedang menahan isak tangisnya. Kamu kenapa toh? Bukannya kamu ketemu Pak Sukar? Aku bertanya. Dinda mengangguk, tapi ia masih belum berkata apapun. Kamu jangan bilang kamu bermalam di sini. Dinda tidak menjawab. Namun bajunya yang basah seolah menjawab bahwa dugaanku itu benar. Awas, sakit. Aku mencopot surjan yang aku gunakan sebagai luaran dan memakaikannya kepada Dinda. Terima kasih, Mas. Sembari menunggunya tenang, aku pun duduk di sebelahnya, menikmati terik matahari yang terteduh dengan rimbunnya dedaunan. Adik saya, Mas. Dinda mulai tenang. Sepertinya dia mulai ingin menceritakan masalahnya. Adikmu kenapa toh, Dinda? Saya bertemu kepala desa dari desa ke desa untuk menolong adik saya. Aku mengernyitkan dahiku dan merubah posisiku untuk menyimak ceritanya. Sambil terisak, Dinda menceritakan
bahwa saat ini adiknya sedang dalam ritual pingit. Sayangnya, pengantin yang akan dinikahinya itu bukanlah manusia. Warga desa yang percaya bahwa desa Sandialas memiliki penguasa alam gaib. Dialah yang menguasai desa dan hutan di sekitarnya. Warga menyebutnya dengan nama Ndoro Kantur. Dinda berpendapat bahwa warga setengah memuja sosok itu dan selalu melakukan ritual rutin untuk memberi seserahan setiap waktu-waktu tertentu. Tapi ada satu yang paling mengerikan. Setiap 10 tahun sekali, warga desa diminta mempersembahkan seorang pengantin untuk Ndoro Kantur. Perempuan itu dipilih dengan menjatuhkan wangsit berupa weton dan tanggal. Ndoro Kantur sendiri adalah bahu raksa yang dipercaya oleh warga desa Sandialas sebagai sosok yang menjaga desa dan memberi berkah untuk setiap hasil tanah mereka. Siapapun yang terpilih, entah itu perempuan dewasa atau anak-anak, harus serahkan pada Ndoro Kantur untuk dinikahkan dengannya. Kali ini yang terpilih adalah Nuri, adik dari Dinda yang masih duduk di bangku SMP. Pengantin demit? Masih ada hal begituan? Iya, Mas. Adikku yang akan jadi korban. Terus, Pak Kusar gimana? Dinda menggeleng dan mulai menangis lagi. Bukan hanya Pak Kusar. Hampir semua kepala desa menolak untuk membantuku. Mereka semua tidak mau ikut campur dengan tradisi desa lain, apalagi berhubungan dengan sosok bau raksa. Aku pun menghela nafas. Wajar saja. Sebagai seorang kepala desa, mereka pasti merasa bertanggung jawab pada warganya. Salah satu mengambil keputusan, bisa-bisa warga mereka ikut kena imbasnya. Hah, ya sudah, bawa aku ke sana. Kemana, Mas? Desaku. Iyalah, siapa tahu aku bisa membantu. Dinda menoleh ke arahku dengan tatapan bingung. Iya, tampangku nggak kelihatan kayak orang yang bisa menolong kamu. Tapi daripada nggak ada sama sekali kan? Iya Mas, benar. Aku tahu ibu dan bapak tidak akan mengizinkan aku bila pamit untuk ke desa Dinda. Aku pun berpamitan dengan menulis pada sebuah kertas dan meninggalkannya di amben depan rumah. Nggak apa-apa, Mas nggak pamit. Nggak apa-apa, tenang saja. Mereka akan ngerti kok. Kami pun berjalan kaki menuju desa Dinda yang katanya berjarak 2 jam dari desaku. Sepanjang perjalanan, Dinda menceritakan bagaimana Nuri dikurung di sebuah rumah, hingga sosok-sosok pocong yang menjaga setiap sudut rumah. Sesepuh desamu itu sudah keterlaluan. Iya, Mas. Aku benar-benar nggak tahu harus berbuat apa. Aku tahu kami akan melalui perjalanan malam. Berkaca dari kejadian kemarin, aku pun sudah bersiap membawa batang dan akar daun kelor, serta beberapa benda yang sering kami gunakan untuk melawan demit. Terlebih, aku harus bersiap bila terjadi hal yang sama pada Dinda seperti kemarin. Ini, sambil berjalan, kamu baca-baca ini ya. Ucapku sembari memberikan sebuah sobekan kertas dengan beberapa kalimat. Sang ireng jeneng muksa pangresan. Sang ening maning jati rasane, lakune ora katon, pangresane manungso. Bismillahirrohmanirrohim. Car mancur cahyaning Allah. Sungsum balung rasaning pangeran, getih daging rasaning pangeran, otot lamat-lamat rasaning pangeran, kulit wulu rasaning pangeran. Iya ingsun mancuring Allah. Ini apaan, Mas? Ini doa atau mantra? Mantra sebuah permohonan pada Yang Maha Kuasa untuk mensucikan dan memberkati diri kita agar terlindung dari hal buruk. Namanya muksa pangresa. Dinda mengerti. Sepanjang perjalanan ketika mulai merasa tidak nyaman dengan gelap dan dinginnya malam, ia menggumamkan kalimat itu terus-menerus. Terlepas ia bisa melafalkannya dengan benar atau tidak, setidaknya
Sepanjang perjalanan malam ini, pikirannya tidak kosong dan mengurangi kemungkinan pikirannya dikuasai oleh sosok jahat. Kami melintasi beberapa desa dan melalui beberapa hutan kecil untuk sampai di desa Sandialas. Jelas, aku merasakan ada yang memantau Dinda dari jauh, dan aku bisa memastikan bahwa sosok itu bukanlah manusia. Makhluk yang merasuki kamu itu kiriman dari warga desamu. Hah? Saya nggak tahu, Mas. Saya sendiri nggak tahu makhluk apa yang merasuki saya saat itu. Aku mengangguk mengerti. Memang Dinda tidak melihat langsung sosok yang merasukinya. Makhluk itu malah memilih untuk menerorku, seolah berniat memberi peringatan. Memangnya makhluk apa, Mas? Dinda bertanya penasaran. Saat itu aku dan Dinda sedang melintasi hutan terakhir sebelum sampai ke desa Sandialas. Aku ingin menjawabnya, namun aku jelas merasakan bahwa makhluk itu berada di sekitar kita. Mas, ceritanya kalau sudah sampai di desa saja ya. Dinda mengangguk, mengerti. Namun niatku untuk menjaga suasana saat itu terhenti dengan pemandangan di depan kami. Pocong yang terbungkus kain jarik itu melayang melintas di depan kami. Baru saat ini aku melihatnya dengan jelas. Wajah busuk pocong itu adalah wajah kakek-kakek yang sangat tua. Hanya tersisa sedikit gigi yang menghitam dari mulut yang berlumuran darah. Wujud dan kehadirannya saat itu memastikan padaku bahwa makhluk itu adalah sosok yang berbahaya. Itu apa, Mas? Tanya Dinda yang lemas seketika saat melihat wujud itu. Jangan hiraukan, baca terus doa-doa itu. Jangan sampai kita lengah. Tak jauh berbeda dengan Dinda, mulutku hanya terus membacakan doa terus-menerus. Sementara itu, sosok pocong itu kembali muncul melintas di belakang kami, memutari kami. Ia semakin mendekat, namun aku juga tahu bahwa doa-doa kami juga membuat sosok itu tidak nyaman. Seolah marah dengan perbuatan kami, pocong itu menggeram, memamerkan wajah mengerikannya. Mas, gimana ini, Mas? Jangan gentar. Kalau dengan makhluk itu saja kita takut, kita tidak mungkin bisa menyelamatkan adikmu. Dinda mengerti. Dia benar-benar takut, namun terlihat ia berusaha menunjukkan keberaniannya yang tersisa. Seiring dengan doa yang terus kami ucapkan, pocong itu pun berlahan menjauh. Aku tahu makhluk itu tidak akan bisa berbuat banyak ketika kami tersadar dan berada dalam perlindungan Yang Maha Pencipta. Ingat ini, setan seperti itu tidak punya kuasa apapun untuk menyakiti manusia bila manusia itu teguh pada Sang Pencipta. Dia membutuhkan perantara manusia untuk melakukan niatnya. Kita harus lebih hati-hati dengan makhluk yang sudah mengikat perjanjian dengan manusia. Jelasku untuk membuat Dinda sedikit lebih tenang. Tapi pada kenyataannya, aku sendiri masih belum mengerti bagaimana bila aku harus menghadapi makhluk yang lebih dari pocong tadi di desa Dinda nanti. Malam sudah melewati puncaknya. Aku merasakan ketegangan, perjalanan kami mulai memudar. Dinda menunjuk ke satu arah di mana cahaya-cahaya sudah mulai terlihat. Itu, Mas, desa Sandialas. Ucap Dinda padaku. Sebelum sempat kami memasuki desa itu, aku dibuat kaget dengan arca-arca kecil berwujud gupolo yang terletak di pinggir-pinggir hutan yang menggapit jalan menuju desa itu. Tidak hanya itu, gapura desa Sandialas pun terbuat dari batu dihiasi dengan alif layaknya candi-candi zaman dulu dengan sosok Butokala yang menjaga di atas gerbangnya. Mirip candi ya? Iya, Mas. Memang ada beberapa candi kecil di sudut terdalam desa yang menyatu dengan hutan. Desa kami berdiri di atas tanah bekas kompleks keraton zaman dulu, Mas. Dinda menjelaskan padaku. Aku tidak menyangka desa Sandialas masih seperti ini. Dilihat dari arsitektur dan dekorasi setiap rumah, mungkin mereka masih kental dengan kepercayaan zaman dahulu. Tapi
Peninggalan-peninggalan zaman dulu paling hanya berwujud batu-batu saja, Mas. Semua relief, arca, dan dekorasi di gapura tadi itu buatan warga desa ini sendiri. Memang benar ucapan Dinda. Suasana candi itu hanya ada di beberapa titik desa. Namun walaupun bukan bagian dari candi aslinya, arca-arca itu terlihat sudah sangat lama berada di sana. Di bangunan itu, Mas, Ada sebuah rumah kayu yang terpisah dari rumah-rumah tinggal warga. Bangunannya cukup kuno, tapi dekorasinya terkesan cukup antik. Dinda ingin segera mengajakku ke sana, namun dengan cepat aku menahan dan menariknya. Jangan dulu. Aku merasa ada yang tidak biasa dengan bangunan itu. Ada perasaan yang membuat aku merinding, bahkan membuat aku takut. Padahal selama ini aku belum pernah setakut ini, walaupun melihat demit seseram apapun di desa. Belum sempat memutuskan untuk melakukan apa. Tiba-tiba saja seseorang muncul dari belakang kami. Apa urusanmu, bocah-bocah? Seorang kakek. Kakek yang begitu tua, yang aku rasa bahwa seharusnya berjalan pun ia akan sulit. Satu matanya memutih, seolah kehilangan penglihatannya. Namun wajahnya yang menghitam membuat aku dan Dinda sama sekali tidak nyaman menatapnya. Enggak, Kek. Kami cuma jalan-jalan saja kok. Kakek itu menatap kami dengan wajah mengancam. Kau tidak pantas untuk berbohong. Seketika malam itu menjadi semakin dingin. Bulu kuduku berdiri, dan sesuatu yang mengerikan terasa semakin mendekat. Mas, itu apa, Mas? Tanya Dinda yang seketika wajahnya berubah pucat. Setelah ucapan itu, tiba-tiba di salah satu pohon terlihat sosok perempuan yang tergantung terbalik dengan leher yang hampir putus. Suaranya terdengar parau, namun mengerikan. Sayangnya itu hanya permulaan, seolah memang berniat mengepung kami. Dari berbagai sisi tempat ini terlihat makhluk-makhluk yang tidak kalah mengerikan dengan sosok perempuan tadi. Mereka seperti sosok manusia yang tubuhnya tidak utuh dan penuh dengan borok luka. Kalau kalian memang berniat mencegah pernikahan Doro Kantur, sebaiknya kalian saya singkirkan dulu. Saat itu aku merasa benar-benar dalam bahaya. Dengan segera aku menarik tangan Dinda untuk bergegas berlari meninggalkan tempat itu. Percuma. Ucap kakek itu tepat setelah kami meninggalkannya. Kami berlari secepat mungkin menjauh dari kakek itu. Namun sepanjang kami berlari, suara tawa makhluk-makhluk yang berwujud mengerikan itu terdengar di kanan dan di kiri, seolah mengiringi kepergian kami. Gila, ini gila. Desa ini menyimpan sesuatu yang berbahaya. Dinda, di mana rumahmu? Setelah tikungan kedua, Mas. Aku berlari ke arah yang ditunjukkan oleh Dinda, sembari mencari kemungkinan keberadaan warga lain di desa. Namun di waktu seperti ini, hampir tidak mungkin ada warga desa yang terjaga. Saat hendak mencapai rumah Dinda, aku pun terhenti. Lampu rumah Dinda menyala. Pintu rumahnya terbuka. Ada pemandangan tidak biasa yang bahkan terlihat dari jauh. Di dalam rumah itu terlihat kereta kencana terparkir bersama sosok-sosok manusia yang dirantai menariknya. Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Namun sepasang suami istri terlihat sedang bersujud hingga kepalanya menyentuh tanah pada sosok mengerikan. Walau tidak melihatnya dengan jelas, aku sangat yakin bahwa sosok itu lebih dari sekedar setan atau demit biasa. Apa yang ibu dan bapak lakukan? Shh, jangan berisik dulu. Aku menutup mulut Dinda dan membawanya menjauh. Ulangi dalam hati mantra yang aku berikan tadi. Jangan sampai terputus. Perintahku pada Dinda. Dinda yang dilanda ketakutan dan kebingungan hanya bisa menurut padaku.
Kami berdua pun hanya bersembunyi di jalan-jalan perbatasan antara rumah, sembari berharap doa-doa kami bisa menyelamatkan kami. Kereta kencana itu pergi. Setan-setan berwujud manusia menariknya dengan wajah yang tubuh penuh dengan luka. Suaranya bukan seperti kereta kuda yang bergerak membunyikan loncengnya, namun lebih terdengar suara mengerikan dari rintihan manusia-manusia yang menarik kereta itu. Mereka sudah pergi. Ayo. Aku mengajak Dinda kembali mengawasi rumahnya, tapi Dinda tidak bergerak. Wajahnya pucat sembari terus memandang ke arah berlawanan, arah dengan arah rumahnya. Sesuatu di sana membuatnya begitu ketakutan. Kakek itu. Ucap Dinda terbata-bata. Aku pun memastikannya, dan benar mendapati kakek itu tengah berdiri tak jauh dari pandangan kami. Tawanya menyeringai seolah mengincar kami. Tapi kali ini ia tidak sendiri. Di belakangnya ada sebuah gerobak besar yang juga ditarik oleh setan-setan berwujud manusia dengan tubuh yang tidak utuh. Sebagian dari mereka hanya memiliki kaki tanpa memiliki tangan. Rantai tua terikat di tubuh mereka, seolah keberadaannya tidak lebih selain untuk menarik gerobak lagi. Bahkan beberapa di sisi samping hanya tubuh tanpa kepala, yang tubuhnya juga diikat dengan gerobak itu. Kakek itu pun berjalan mendekati kami. Aku ingin membawa Dinda berlari lagi, namun di belakang kami tengah berbaris sosok makhluk beraneka wujud, seolah tengah menyambut kakek tua itu. Jangan jauh-jauh dariku, ucapku yang segera menukar posisiku dengan Dinda. Batang kelor yang biasa digunakan bapak sudah tergenggam di tanganku, walau aku tahu aku butuh lebih dari ini untuk bisa selamat dari masalah ini. Gimana ini, Mas? Mas, gimana ini? Aku tidak menjawab perkataan Dinda. Namun seandainya cara-cara bapak tidak mempan untuk menghentikan mereka, mungkin aku harus mencoba sesuatu yang pernah diajarkan oleh eyang-eyangku dulu. Batang kelor itu hanya ditakuti setan-setan alas. Tenang saja, kalian tidak butuh itu, ucap kakek itu. Aku tidak mengerti apa maksud ucapannya. Tapi tepat saat mereka mendekati, tiba-tiba kakek dan pengiring-pengiringnya, bahkan gerobak itu, menembus kami berdua. Jelas kami bingung dengan apa yang terjadi. Terlebih kami melihat kerbau yang aneh di dalam gerobak itu. Baunya busuk, matanya seolah tidak memandang apapun. Lidahnya selalu menjulur dan tubuhnya penuh borok. Apa kakek itu setan? Kenapa dia bisa menembus kita begitu saja? Mungkin, tapi aku takut bila justru sebaliknya. Aku pun mengajak Dinda untuk bergegas menuju rumahnya. Terlihat kedua orang tua Dinda sudah menunggu di depan pintu, seolah menyambut kedatangan kakek itu. Bu, Ibu. Dinda berteriak, namun ibu Dinda seolah tidak mendengar apapun. Pak, Bapak, Dinda pulang, Pak. Sial, aku tidak menduganya. Penyebab kami berdua bisa melihat setan-setan ini bukan karena mereka menampakkan diri, tapi kakek setan itu mengirimkan kami ke alam gaib. Aku beberapa kali mencoba menyentuh ayah dan ibu Dinda, namun gagal. Dinda pun bingung. Ia tertunduk menangis meratapi apa yang terjadi pada kami. Mati? Apa kita sudah mati? Dinda menangis. Aku memperhatikan setiap bagian tubuhku dan mencoba mengerti tentang apa yang terjadi. Aku memang tidak tahu rasanya mati, tapi aku yakin bukan seperti ini. Malam itu segera berakhir. Matahari mulai terbit menampakkan sinarnya bersama kedatangan kakek yang disebut Mbah Sepuh oleh ayah dan ibunya Dinda itu. Wajah ibu Dinda terlihat sedih, tapi sebagian dirinya seolah mendorongnya untuk tegar.
Terlebih saat ia menoleh ke sebuah peti yang diturunkan oleh kereta kencana itu. Sementara sang ayah terlihat lebih siap dengan semuanya. Apa tidak ada cara lain selain cara ini? Tanya Ibu Dinda. Sejak dulu, memang tidak ada cara lain. Sejak turun-temurun, hanya Kiai Sungulangir dan leluhurnya yang menjadi perantara pernikahan ini. Aku tidak henti-hentinya menggeleng mendengarkan setiap perbincangan mereka. Semua yang mereka katakan benar-benar tidak masuk akal di dalam pikiranku. Nuri, enggak Nur, enggak. Dinda menangis mendengarnya, namun tidak dengan kedua orang tuanya. Yang mereka perbincangkan begitu mengerikan. Hal ini akan dilaksanakan semua ritual dan upacara pernikahan gaib antara Nuri dan sosok Bau Rekso penguasa desa Sandialas. Doro Kantur dan layaknya sepasang mempelai, mereka harus melewati malam pertama. Dan malam pertama Nuri, seorang anak yang bahkan belum menjejakkan umur yang pantas untuk menikah, harus rela tubuhnya dinikmati oleh sosok yang mengerikan. Ia harus disetubuh dengan Kiai Sungulangir, sosok kerbau hitam cacat yang sangat berbau busuk, layaknya bangkai yang sudah membusuk. Menjijikan, mengerikan. Entah kata-kata apa lagi yang terbayangkan di pikiranku, dan sebegitu teganya orang tuanya sendiri yang menikahkan mereka. Tolong Mas, tolong Nuri, ini terlalu kejam Mas. Tangis Dinda lagi dan lagi. Benar, aku tidak boleh tinggal diam. Aku yakin ada yang bisa aku lakukan untuk menolong Nuri. Entah mungkin dengan sesuatu yang berhubungan dengan peninggalan desa-desa ini. Atau mungkin sesuatu yang berhubungan dengan garis darahku. Garis darah Sambara. Cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Dan saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part berikutnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.